Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-270 sekarang memang telah rilis. Oleh sebab itu, jika manga Black Clover chapter terbarunya sudah rilis, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Bagi yang secara aktif membaca manga Black Clover, pastinya masih ingat dengan kejadian di chapter lalu ketika Asta dengan katana milik Yami berhasil menebas Ribe. Dan karena pertarungan ini bisa dibilang masih sebentar, jadinya di pembahasan lalu saya sempat menduga kalau Ribe belumlah kalah. Apalagi waktu itu saya juga meyakini kalau dendam yang teramat besar kepada para iblis tingkat atas akan membuatnya semakin bersemangat, yang akhirnya hal itu akan membuat Ribe semakin sulit untuk dikalahkan. Akan tetapi rupanya dugaan saya itu salah, karena pada chapter kali ini di awal-awal ceritanya Ribe malah ditunjukkan sudah kalah setelah dia terkena tebasan dari Asta. Dan dengan mengacungkan pedangnya ke arah Ribe di chapter kali ini, Asta pun langsung mendeklarasikan kemenangannya dengan mengatakan aku yang menang. Jujur saja saya sedikit kecewa dengan pertarungan Asta melawan Ribe ini. Lantaran saya memang mengharapkan kalau Asta dan Ribe akan bertarung dengan sangat sengit sampai-sampai di antara mereka berdua ada yang tidak sadarkan diri. Sebab meski Asta pasti menang, kalau menurut saya ceritanya akan semakin epik jika Asta bisa mengalahkan Ribe, tapi dia juga sampai terjatuh akibat kelelahan. Dengan kata lain, Yuki Tabata Sensei telah menjatuhkan ekspektasi saya mengenai pertarungan Asta dengan Ribe ini. Soalnya pertarungan Asta dengan Ribe kalau menurut saya memang sama sekali kurang seru. Memang benar pertarungan Asta dengan Ribe ini hanya terjadi di waktu yang amat singkat saja. Bahkan kalau tidak salah setelah saya hitung-hitung tidak sampai 2 chapter untuk menunjukkan pertarungan sebagai sarana melakukan ritual kontrak dengan iblis ini. Namun yang mengejutkannya setelah Asta mendeklarasikan kemenangannya, tiba-tiba muncul tulisan sihir di leher Ribe. Yang sihir itu pada akhirnya juga mengikat Ribe. Karena tulisan sihir yang muncul di leher Ribe tersebut juga memunculkan beberapa rantai yang dapat menyegel pergerakannya. Dan setelah Ribe terikat di lantai karena rantai itulah Nats yang sedari awal cuma menonton jalannya pertarungan mulai mendekati Asta dan mengatakan kalau dengan ini sekarang kita telah siap untuk melakukan kontrak dengan iblis. Namun yang menarik di sini adalah ternyata ritual perjanjian dengan iblis ini jika dilihat dari perkataan Nats bisa dikatakan bukanlah sebuah kontrak yang saling menguntungkan satu sama lain. Sebab setelah dikalahkan dan kontrak perjanjian iblis bisa dilakukan, sang iblis bisa dijadikan budak bagi manusia yang telah berhasil mengalahkannya. Lantaran menurut Nats setelah kontrak terjalin, iblis tidak bisa bahkan tidak berhak untuk menolak keinginan manusia yang menjalin perjanjian dengannya. Jadi mereka akan selalu mematuhi semua perintah manusia dengan disiplin. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah apakah ketiga pemimpin kelompok Dark Triad juga menjalin kontrak yang sama seperti yang dikatakan oleh Nats, yaitu menjadikan iblis sebagai budaknya? Karena jujur saja saya cukup tidak yakin kalau ketiga pemimpin kelompok Dark Triad ini menjadikan iblis mereka sebagai budak. Apalagi untuk Dante yang notabene iblis yang dia miliki adalah iblis paling kuat di dunia bawah, yaitu Lucifero. Dan karena saya tidak terlalu yakin kalau Dante, Zenon, serta Vanica menjadikan iblis mereka sebagai budak, jadi ada kemungkinan masih ada cara lain untuk melakukan ritual perjanjian iblis supaya sang iblis tidak berakhir menjadi budak bagi manusia. Saat Asta mendengar penjelasan Nats mengenai kontrak dengan iblis yang ternyata bisa menjadikan iblis sebagai budaknya dan mematuhi semua keinginannya, untuk sesaat wajah Asta memang diperlihatkan tidak senang. Dan rupanya ada alasan tersendiri kenapa Asta terlihat tidak senang, yaitu karena Asta ternyata tidak ingin menjalin kontrak seperti itu dengan Ribe. Sebab Asta ingin menjalin kontrak yang setara. Bahkan Asta malah ingin menjadikan Ribe sebagai temannya. Jelas saja mendengar kalau Asta ingin berteman dan menjalin kontrak yang setara dengan Ribe membuat Nats terkejut. Lantaran menurut Nats kontrak setara seperti itu sama sekali tidak ada keuntungannya. Karena memang dengan menjalin kontrak yang setara, Asta tidak bisa berharap kalau Ribe pasti akan mematuhi keinginannya. Tapi keputusan Asta sudah bulat. Sebab menurut Asta sejak awal Ribe memang sama sekali tidak memiliki niat untuk membunuhnya meski dia selalu mengatakan ingin membunuh Asta.
Maka dari itu, karena menurut Asta alasan kenapa dia bisa menang lantaran Ribe menahan diri dan dia juga merasa tidak tahu apapun soal Ribe meski mereka selalu bersama, inilah kenapa pada akhirnya Asta membuat keputusan ingin menjadikan Ribe sebagai temannya dengan menjalin kontrak yang setara. Bahkan pada chapter kali ini, Asta yang merasa kalau mereka bisa saling memahami karena Ribe juga bisa marah serta sedih untuk seseorang itu sama dengan dirinya. Oleh sebab itu, agar bisa saling memahami lantaran kedepannya mereka juga akan selalu bersama, inilah Asta ingin menjalin kontrak setara. Bahkan untuk memperjelas apa yang diucapkan oleh Asta ini, dia juga mengatakan kalau kontrak ini bukanlah sebuah kontrak bawahan, melainkan kontrak pertemanan. Memang benar, sejak awal tidak ada salahnya kalau Asta dan Ribe menjalin kontrak yang setara. Apalagi mereka berdua bisa dibilang memiliki musuh yang sama, yaitu para iblis tingkat atas, yang sekarang para iblis tingkat atas itu tengah menjalin kontrak dengan petinggi kelompok Dark Triad. Maka dari itu, ajakan Asta untuk berteman sekaligus untuk mengalahkan musuh yang sama itu bisa dibilang sebagai tawaran yang sangat bagus bagi Ribe. Akan tetapi menariknya, saat Asta menanyakan mengenai siapa nama Ribe, kita malah kembali ditunjukkan dengan ingatan masa lalu milik sang iblis ini. Dan ternyata yang memberikan iblis ini nama Ribe ialah Lisita. Yang itu berarti sejak lahir di dunia bawah, Ribe tidak pernah diberi nama. Dan mungkin alasan kenapa tidak ada yang memberi nama Ribe lantaran iblis yang satu ini merupakan iblis dengan kasta paling rendah. Maka dari itu tidak ada yang peduli kepada Ribe, sampai-sampai tidak ada yang memberikannya nama. Dan pada akhirnya yang memberikannya nama bukannya iblis, melainkan seorang manusia. Namun yang lebih menariknya lagi, ketika ditunjukkan dengan ingatan masa lalu milik iblis ini, kita juga bisa melihat kata-kata Ribe yang mengatakan kalau Asta adalah putra Lisita. Yang tentu saja ucapan Ribe ini akan membuat sebagian orang yang membacanya terkejut. Sebab masih banyak orang yang beranggapan kalau Lisita bukanlah ibu kandung Asta. Memang benar masih ada yang mempertanyakan seperti ini. Kalau benar Lisita adalah ibu Asta, kenapa Nero bisa tidak tahu dengan Lisita dan Ribe? Padahal Nero pernah mengatakan kalau dirinya selalu mengawasi grimoire berdaun 5 yang dulu milik Leeds tersebut. Tapi yang perlu kalian ingat juga, selain mengatakan kalau dia selalu mengawasi grimoire milik Leeds, Nero juga pernah bilang kalau dirinya tidak sadar dalam waktu lama setelah menjadikan Lumiere menjadi batu. Itu berarti ada kemungkinan kalau Nero baru sadar setelah Lisita tewas dan Ribe disegel di dalam grimoire milik Leeds. Maka dari itulah kenapa Nero bisa tidak mengetahui Lisita dan juga tidak tahu kalau di dalam grimoire berdaun 5 itu ada Ribe. Setelah Ribe memperkenalkan namanya kepada Asta, kontrak setara pun akhirnya berhasil dibuat. Dan perjanjian kontrak ini ditandai dengan munculnya tulisan sihir di tangan Asta serta Ribe. Dengan begitu, mulai sekarang Asta dan Ribe akan saling bekerja sama. Dan karena pada chapter kali ini Ribe sendiri mengatakan kalau Asta adalah putra Lisita, itu berarti kontrak setara ini telah menyatukan kedua saudara angkat tersebut. Meskipun untuk sekarang Asta sendiri masih belum tahu kalau Ribe adalah saudara angkatnya. Dan karena sekarang kontrak sudah resmi dibuat, tangan Asta yang awalnya hilang saat Ribe muncul telah kembali lagi. Yang hal itu tentunya membuat Asta sangat bahagia. Bahkan saking senangnya sembari mengucapkan terima kasih, Asta sampai menangis. Tapi di saat Asta tengah bahagia karena tangannya yang tadinya hilang bisa kembali lagi, tiba-tiba Nuts malah menantang Asta untuk bertarung. Yang pastinya tantangan dari Nuts ini membuat Asta terkejut. Karena Asta tentunya sama sekali tidak menyangka setelah dia berhasil menjalin kontrak dengan Ribe, dirinya malah ditantang bertarung oleh Nuts. Namun pastinya ada alasan tersendiri kenapa Nuts menantang Asta bertarung. Dan ternyata meskipun Nuts pada awalnya mengatakan kalau kontrak setara itu sama sekali tidak ada untungnya, namun menurut wakil Kapten Black Bull ini apa yang dilakukan Asta itu memang benar. Akan tetapi meski begitu, Nuts pastinya harus tetap memastikan apakah Asta benar-benar sudah menjadi semakin kuat setelah dia membuat kontrak setara dengan Ribe. Maka dari itu, untuk mengetahuinya satu-satunya cara adalah dengan bertarung langsung dengan Asta. Karena menurut Nuts, Asta harus menjadi lebih kuat lagi supaya dia tidak akan kalah saat melawan iblis yang benar-benar jahat. Maka dari itu, Asta serta Ribe harus bertarung dengan Nuts dan menang.
Jadi dengan kata lain, yang dijanjikan Nuts untuk menjadikan Asta menjadi semakin kuat lagi baru dimulai setelah Asta berhasil menjalin kontrak dengan Ribe. Mengetahui kalau nanti Asta akan bertarung dengan Nuts, jujur saja hal itu cukup membuat saya semakin bersemangat. Soalnya sebelumnya saya sudah sempat kecewa dengan pertarungan Asta saat melawan Ribe. Oleh sebab itu saya sangat berharap kalau pertarungan ini akan menjadi pertarungan yang sangat epik. Namun menariknya saat menantang Asta bertarung, Gimodelo malah ditunjukkan menyelimuti tubuh Nuts dan berubah menjadi seperti jubah. Memang benar sampai saat ini kita masih belum tahu mengenai seperti apa kekuatan yang dimiliki oleh Gimodelo. Dan kesempatan untuk mengetahui kekuatan Gimodelo itu bisa kita nantikan di pertarungan Nuts saat melawan Asta nanti. Kira-kira akan sekuat apakah Nuts setelah dia menggunakan kekuatan iblisnya? Lantaran seperti yang kalian tahu sendiri sebelumnya saja, meski belum serius bertarung, Nuts mampu menghentikan pergerakan para kapten. Mungkinkah kali ini Nuts akan serius bertarung? Bikin penasaran bukan? Soalnya saya juga penasaran mengenai hal ini. Tapi ada satu hal lagi yang membuat saya penasaran, yaitu mengenai akan berubah seperti apakah nantinya Asta setelah dia sudah bisa menggunakan kekuatan Ribe sepenuhnya. Ya, semakin lama manga Black Clover berjalan, semakin banyak pula yang membuat penasaran saya. Dan hal itu kalau menurut saya adalah nilai plus dari manga ciptaan Yuki Tabata Shinsei ini. Karena jika pembacanya tidak dibuat penasaran, maka jalan ceritanya tidak akan seru lagi. Nah, itulah yang dapat saya bahas dari manga Black Clover chapter ke-270 ini. Kalau menurut kalian kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.